harapan seakan tak didengar. Namun akhirku sadar Tuhan selalu ada menjawab segala persoalan di dalam hidupku. Aku berterima kasih Tuhan atas segala yang telah terjadi, meskipun berat hidupku ini, tetap ku jalani dalam tuntunanmu. Menanti jawaban doaku. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah janjinya. Bumi ini akan berakhir. Pandanglah padanya. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah kasih-Nya. Kesusahan akan berakhir. Berharap padanya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah kasih-Nya. Kesusahan akan berakhir. Berharap padanya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Kita punya pengantara di surga
saja bagimu. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat. Kedatangannya Tuhan semakin dekat, kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat. Kedatangannya Tuhan semakin dekat, kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Dunia baru telah dijanjinya. Selamat malam, kita semua saudara. Tajuk pelajaran kita hari ini adalah Kristus yang tiada tandingannya. Inilah pelajaran kita hari ini. Kalau kita bercerita tentang tandingan atau pertandingan, boleh membawa pada pikiran kita seperti sukan. Siapapun pernah mengikuti sukan pada zaman masih sekolah lagi kan. Lebih-lebih lagi kalau sekarang kita sudah melihat dalam TV pertandingan-pertandingan sukan, berbagai sukan. Dan setiap orang yang mengikuti sukan itu, dia mau saja dia yang juara. Dan seseorang juara itu dia tidak mau ada orang menandingi dia atau mengalahkan dia. Demikian juga pada pelajaran kita hari ini mengenai dengan tajuk pelajaran yang Kristus yang tiada tandingnya. Ini berarti Yesus itulah satu-satunya yang sentiasa juara karena tiada ada orang yang boleh menandingi dia. Tetapi apa yang menjadi harus kita perhatikan? Walaupun tajuk ini kita sudah tahu, Yesus itu tidak ada orang yang menandingi dia. Namun kita tahu bahwa ada saja orang yang menandingi dia. Pertama sekali yang kita sudah mempelajari dalam Alkitab yaitu iblis atau setan. Setan itu sentiasa untuk menandingi Yesus. Tetapi seperti yang kita sudah mempelajari juga dalam Alkitab, setan tidak pernah boleh menandingi Yesus Kristus. Dari surga lagi setan hendak menandingi Yesus. Dan sampai setan disingkirkan ke dunia ini, setan sentiasa berusaha untuk menandingi Yesus Kristus. Ya, bukan saja iblis ataupun setan yang berusaha untuk menandingi Yesus. Manusia itu sendiri juga mau menandingi. Seperti yang kita lihat dalam Matius 24 ini. Dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini apa tujuan dia? Kita tahu nabi palsu hendak meracuni pikiran kita agar
banyak orang mengikuti dia. Menyesat artinya dia mau memberi pengaruh kepada kita agar mengikuti dia. Dan ini tujuan dia untuk menyaingi juru selamat kita. Ya, ini kita tengok dalam slide ini beberapa contoh yang sebenarnya bukan ini saja, tetapi ini salah satu contoh yang sudah muncul di dunia ini untuk menjadi mengklaimkan diri dia sama seperti Yesus. Orang ini yang bernama Sergei Torop. Aku tengok muka dia macam Yesus. Aku ingat Yesus pula. Sebab rambut dia pun panjang macam Yesus. Jadi orang percaya dengan dia karena dia ini seorang bekas polis lalu lintas dan dia reinkarnasi harafiah, tidak lain dari Yesus Kristus. Jadi orang ini mengklaim dirinya sebagai Yesus. Yang dinamakan Sergei Torop, dia ini adalah berusia 48 tahun. Adalah pemimpin kerohanian, setidaknya dia sudah mempunyai 5.000 pengikut. Di antaranya kaum intelektual, seiman dan profesional yang berkumpul untuk menyembah dia. Seniman, ya, dan profesional. Terima kasih. Yang berkumpul untuk menyembah dia di desa kecil terpencil di Petropavlovka, lebih kurang 200 km dari Moskow. Nah, ini satu bukti, saudara-saudara. Manusia biasa. Dia hanya manusia biasa. Tetapi apa yang kita sudah baca di screen ini, yang menyatakan ada 5 orang pengikut dia dan mau menyembah dia. 5.000 orang. Ya, bukan 5 orang, 5.000 orang. Jadi apa tujuan dia? Tujuannya adalah mau menandingi Yesus Kristus. Saudara, pada zaman ini sudah banyak orang yang berusaha untuk menandingi Yesus. Seperti yang kita sudah mempelajari tadi, bukan saja Lucifer yang mau menandingi Yesus. Manusia biasa seperti yang kita tengok ini. Sergei Torop. Dia manusia biasa. Tetapi dia coba mengklaimkan diri dia untuk menyatakan dia ini Yesus. Dan dia mau, kalau boleh, banyak orang menyembah dia sebagai Yesus. Jadi inilah yang kita harus perhatikan dalam dunia ini. Ya, kita sudah membacakan dalam Alkitab bahwa zaman akhir ini Yesus sudah memberitahu banyak nabi palsu akan muncul. Dan salah satu ini yang telah menggenapi nubuatan itu. Jadi adakah kita mempercayai nabi palsu yang akan muncul di dunia ini? Gitu ya. Kita akan hati-hati, saudara. Karena ini pasti akan selalu muncul untuk menipu kita. Nah, bukan saja si yang kita belajar tadi itu. Satu orang lagi yang contoh yang sudah diberitahu di dalam pelajaran kita. Orang ini ialah Leah Amenuddin atau dikenal dengan Leah Eden
adalah nabi palsu paling fenomenal. Wanita berusia 67 tahun. Ini memang tidak mengaku sebagai nabi, tetapi menganggap dirinya adalah reinkarnasi dan representasi dari banyak susuk pada tahun 2009. Kalau kita tengok dalam 2009 baru juga kan saudara-saudara, sekarang ini sudah tahun 2020. Ini baru saja berlaku. Dia pernah di penjara sebab dia mengaku sebagai malaikat Jibril, Bunda Maria, Mahdi atau Mesias. Mesias lagi. Tetapi sepertinya dia tidak mau juga meneruskan kegiatan dia mengklaimkan sebagai nabi palsu. Dia memang nabi palsu. Dia mengaku sebagai Maria dan anaknya sebagai Yesus. Mereka bersama menyesatkan orang dan membuat gereja baru. Wah. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini ada 2 orang contoh yang kita sudah belajar di sini. Bukan dia orang saja. Nah, kita tengok lagi di sini. Nabi yang berstatus sebagai janda, nah janda pula dia ini, dan mengatakan bahwa dirinya mempunyai meramal bila terjadinya kiamat, sehingga tak heran apabila banyak orang yang tertarik dan menjadi pengikutnya, mulai dari kalangan cendekiawan, seniman, sehingga artis. Bahkan ia pun pernah mengangkat anaknya Ahmad Murti sebagai Nabi Isa. Jadi kita sudah melihat kegenapan dalam apa yang diucapkan oleh Yesus. Banyak nabi palsu akan muncul dan Mesias palsu. Jadi bagi kita yang sudah mempelajari tentang nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, ini sebagai kekuatan iman kita, bahwa apa yang sudah difirmankan Tuhan di dalam Alkitab akan muncul. Nah, 2 contoh ini sudah kita mempelajari. Bukan mereka saja. Kalau kita sudah membaca berita-berita, mungkin sekarang ini kita boleh tahu berita-berita dari internet. Bukan macam dulu kita tunggu news apa semua, tapi sekarang ini kita cepat mendapat informasi yang di dalam media massa, terutama di internet. Bukan mereka saja. Ini 2 orang ini hanya sebagai contoh yang diberi kepada saudara yang sudah membuat menyusun pelajaran ini. Ini hanya contoh saja. Banyak lagi yang lain yang muncul. Nabi palsu mengklaimkan juga dia sebagai Mesias. Jadi ini bukan mereka saja, banyak. Nah, di sini dia juga berita dia, Lia Eden ini. Berita terakhir yang menghebohkan ialah ketika Lia Eden meminta izin kepada presiden untuk mendarat UFO di Monas. Bahkan lebih lanjut dia mengatakan bahwa nanti di dalam UFO tersebut ada malaikat Jibril. Tidak hanya itu, Lia Eden juga meramalkan bahwa pada akhir Mei Jakarta akan dilanda gempa hebat dan merupakan petanda kiamat. Nah, kita tengok dia punya kehebatan penipuan dia. Dia berani mau meramalkan. Dan dia berani juga mengambil malaikat Jibril. Yang kita tahu malaikat Jibril di surga. Tidak ramai, walaupun nabi-nabi tidak ramai nabi-nabi yang pernah berjumpa dengan malaikat Jibril. Tetapi orang ini dia membawa malaikat pula pakai UFO. Dan saya masih kecil dulu saya sudah dengar ini UFO ini.
Waktu saya kecil dulu. Akhirnya timbul pula lagi ini UFO. Macam kapal piring kan yang ditunjukkan di dalam tayangan-tayangan itu. Kau tengok kehebatannya orang ini yang menipu manusia. Dia inilah muka lagi lihat ini. Oke. Sekarang kita sudah mempelajari dua orang yang telah diutarakan ke pelajaran ini yang nabi palsu. Sekarang kita mempelajari apa kriteria, apa kehidupan, apa tindakan, apa gaya hidup seorang nabi palsu. Nah, kita tengok, pertama dia menentang Allah. Tiada kebenaran yang dia buat. Tiada fakta yang dia punya pelajaran. Ada menentang Allah. Ajaran tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Pernahkah Alkitab menubuatkan nanti ada nabi yang akan berjumpa dengan malaikat Jibril? Kita tiada di dalam Alkitab kan? Menunjukkan mujizat. Nah, betul. Yang sebenarnya dari iblis. Menunjukkan mujizat. Dia ada mujizat. Kalau orang yang tidak pernah membaca Alkitab atau tidak pekah ataupun tidak rajin membaca Alkitab, sudah tentu melihat mujizat yang dia tunjukkan. Manusia itu akan tertipu. Orang buta. Apa maksud orang buta? Artinya dia buta huruf Alkitab kah? Buta apa? Dia sesat kah? Ini buta ini banyak pengertian dia. Ada kadang-kadang dalam pelajaran kan buta huruf. Ya, buta huruf orang yang tidak pandai membaca. Orang buta ini bukan semestinya dia punya mata yang buta. Dia punya mata itu dapat melihat, tetapi dia buta di dalam kebenaran Alkitab. Pengikutnya tidak akan pernah masuk surga. Nah, orang-orang pengikut dia yang tersesat mengikuti dia tidak akan masuk surga dan akan dibinasakan beserta dengan pengikutnya juga syaitan. Nah, ini yang kita tidak mau. Kalau kita terpengaruh dengan orang-orang nabi-nabi palsu ini, akhirnya yang kita tidak suka dengar ini adalah tidak masuk surga, ya, dan dibinasakan bersama setan. Karena nabi-nabi palsu ini adalah agen-agen setan juga. Oke, Yesus, bagaimana dengan Yesus? Kedatangan Yesus di dunia ini kita sudah tahu. Dia mau mengubah kita sebagai orang berdosa. Yesus mau kita menjadi seorang manusia yang sudah diperbaharui. Ya. Kalau kita tengok dalam Yohanes 3:1-8, Yesus itu mau mengubah kehidupan kita. Kenapa dia mau ubah? Karena apabila manusia ini sudah jatuh dalam dosa, jauh dari hadirat Tuhan, manusia ini sudah banyak membuat kejahatan yang mengakibatkan dosa yang begitu banyak. Jadi apabila kita sebagai orang yang berdosa, saya mau bertanya kepada saudara-saudara, bolehkah kita masuk surga? Tentunya tidak kan. Sebab itulah apabila Yesus datang ke dunia ini pada zaman dahulu, Yesus mau supaya kita berubah menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru, menjadi murid dia. Dan Yesus telah mengajar ajaran-ajaran yang begitu baik dalam
Alkitab. Supaya kita ini akan mengikuti ajaran dia. Kita akan menjadi baru. Dan hasilnya apabila kita sudah menjadi manusia baru, maka kita akan layak menerima surga yang sudah disediakan oleh Tuhan. Hasil pemberontakan setan dahulu. Setan yang ingin menandingi Yesus. Dunia ini rusak. Dunia ini berdosa. Dan Taman Eden yang didiami oleh manusia pertama, Tuhan sudah tarik dia ke surga. Kedatangan Yesus yang pertama sekali. Dan tujuan Yesus datang adalah untuk kita menjadi pengikut dia, untuk kita menjadi orang baru yang bekal dan yang layak memasuki kembali diam di Taman Eden yang Tuhan sudah sediakan pada manusia pertama yang manusia itu jatuh. Namun Yesus datang kembali untuk menebus kita. Membuat kita sebagai mau kita supaya menjadi orang yang baru yang akan bakal masuk ke dalam kerjaan surga. Itu tujuan Yesus supaya kita ini berubah. Firman Yesus. Kita tahu apa itu firman Yesus. Kita sebagai orang yang pengikut Yesus sudah lama kena baptis, sudah lama menjadi Kristen. Tidak dapat dipertikaikan bahwa Yesus menetapkan standard untuk apakah artinya menjadi orang Kristen. Firman-Nya didengar di jalan-jalan kota. Kita tahu sejarah Yesus waktu dia berada di dunia ini. Bukan saja di Ka'bah dia berkhotbah, di jalan, di gunung. Dia menaburkan firman itu kepada manusia. Firman-Nya didengar di jalan-jalan kota, di halaman rumah, ibadat, di tepi pantai, sepanjang perjalanannya. Mengungkapkan nilai dan prinsip kerajaan Tuhan. Memberikan petunjuk kepada manusia. Dan memberikan makna baru kepada apa yang orang Israel telah dengar dalam perjanjian lama. Yesus telah mengulangi untuk mengajar terutamanya orang Israel pada waktu itu. Apabila orang Israel itu sendiri menolak Yesus, dia memberikan leluhon, dia memberikan peluang kepada kita yang bukan orang Israel untuk mendengar firman Tuhan sebagai mengubah tabiat kita. Itulah firman Tuhan, firman Yesus. Tindakan Yesus. Apa tindakan Yesus? Identiti Yesus tidak tersembunyi. Ya, kita sudah tahu apabila kita sudah membaca, sudah mempelajari kehidupan Yesus dalam Alkitab. Identiti dia, tugas dia, kuasa dia, keajaiban dia, kasih dia tidak tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh orang lain. Dia telah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia untuk menunjukkan identiti ketuhanannya melalui tindakannya. Menurut Alkitab, karakter dan identiti ditunjukkan melalui tindakan kita. Apabila kita sudah mengikuti Yesus, Yesus mau supaya kehidupan kita ini sekurang-kurangnya mencontohi tauladan yang sudah diberikan oleh Yesus. Perbuatan seorang itu menyatakan karakter Yesus. Makan bersama para pemungut cukai. Ini yang Yesus buat dulu. Dan orang-orang berdosa. Sehingga memperlihatkan belas kasihan ilahi. Dalam Matius 9, 11, 13. Kalau kita tengok apa yang Yesus sudah buat dahulu. Kalau orang-orang Farisi, orang-orang imam, mereka sombong. Orang yang berdosa, dia orang tidak suka bercampur. Dan orang-orang yang miskin, dia orang tidak suka. Tetapi waktu Yesus datang ke dunia ini, orang-orang berdosalah yang Yesus cari. Dia makan bersama dengan orang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Jadi kita sebagai pengikut Yesus,
Yesus mau supaya tabiat kita, kehidupan kita, tindakan kita sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Nah, itulah yang harus kita tunjulkan apabila kita sudah menerima Yesus. Ya, Ellen White menulis, Kristus adalah teladan kita, contoh yang sempurna dan suci, yang telah diberikan kepada kita untuk diikuti. Kita tidak akan pernah dapat menyamai teladan Yesus, tetapi kita boleh meniru dan menjadi serupa dengan Dia, mengikuti kemampuan kita. Nah, saudara, kadang-kadang ada anggota yang mengatakan, macam mana kita mau sempurna? Kita ini manusia biasa, ya betul. Macam mana kita boleh mengikuti Yesus? Yesus itu Tuhan, 100% Tuhan dan juga 100% manusia. Bagaimana dengan kita? Kita ini orang berdosa. Apakah kita boleh mengikuti tabiat-tabiat Yesus? Ya, memang betul. Tetapi kita ini, walaupun kita ini tidak sempurna, manusia yang berdosa. Nah, sekurang-kurangnya apabila kita sudah menerima Yesus, ketidaksempurnaan kita itu Yesus akan tolong kita. Dan sekurang-kurangnya Yesus mau supaya kita dapat meniru tabiat Dia. Kita dapat meniru apa yang sudah Yesus lakukan di dunia ini. Supaya dengan kemampuan kita. Banyak orang yang dia mampu. Nah, contohnya kalau Yesus dulu dia suka menolong orang menyembuhkan orang sakit. Nah, kita ini yang tidak kurnia seperti itu. Tetapi kalau setakat mau memberi dharma kepada orang-orang yang memerlu, itu kita boleh buat. Itu kalau kita boleh buat, tapi kita tidak buat, itu yang masalah. Jadi menurut pengertian saya dalam tulisan Ellen G. White ini, kita harus mau mengikuti contoh-contoh yang sudah Yesus berikan kepada manusia pada zaman Yesus dulu. Walaupun kita tidak sempurna, sekurang-kurangnya kita sudah berusaha untuk menunjukkan tabiat Yesus, teladan yang Yesus sudah bagi kepada kita. Walaupun tabiat kita itu mungkin tidak sempurna, tetapi Yesus tidak menuntut kepada kesempurnaan, tapi Dia menuntut apa yang kita boleh lakukan. Ya, kalau kita boleh lakukan, kita tidak lakukan, itu masalah. Tapi sekurang-kurangnya apa yang kita boleh lakukan, seperti contoh yang sudah Yesus bagi kepada kita. Jadi itu yang memberi inspirasi, memberi semangat, dan kita akan tunjukkan itu untuk orang lain di jiran-jiran kita dan di amnya di dunia ini. Yesus adalah Mesias. Ya, kita sudah mempelajari tadi bahwa iblis pun menandingi, orang biasa pun menandingi Yesus. Tetapi di sini kita baca, Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dialah satu-satunya pribadi yang mampu mengampuni dosa kita dan memberi kita keselamatan dan hidup. Dia satu-satunya Tuhan yang turun ke dunia dan menjadi sama seperti kita manusia, dan satu-satunya juga manusia yang sempurna, tidak bercela di hadapan Allah Bapa. Nah, kalau kita bandingkan dengan Mesias palsu, dengan apa yang kita sudah mempelajari tadi, mereka dikatakan ada juga keajaiban yang dia orang buat. Tetapi kalau kita perhatikan kehidupan Yesus, dia seorang 100% Tuhan, tapi dia datang ke dunia ini menjadi manusia, 100% jadi manusia. Tujuan dia, karena dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan apabila kita menerima dia, dosa-dosa yang banyak boleh
Yesus boleh Yesus ampuni. Dan yang sangat penting, dia menjadi Tuhan kita dan dia menjadi juru selamat kita. Dan dia adalah Mesias Tuhan yang sempurna, yang akhirnya akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi bagaimana dengan nabi-nabi palsu? Bolehkah dia orang membawa kita ke surga? Yang dikatakan dihukum bersama dengan setan, kan, yang sudah kita mempelajari. Yesus sajalah satu-satunya yang tidak ada yang boleh menandingi. Ya, hanya dia saja juru selamat kita, tidak ada lain. Kesimpulan, Yesus adalah satu-satunya juru selamat atas umat manusia, agar mereka yang menerima penebusan ini oleh iman boleh mendapat hidup yang kekal. Nah, kan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain, dan yang menjadi penebus kita, dan akhirnya kita boleh mendapat kehidupan yang kekal. Dan keseluruhan ciptaan boleh memahami dengan lebih baik akan kesucian dan ketidakterbatasan kasih pencipta. Yesus juga sebagai pencipta, ya, dunia kita ini. Tujuan penebusan adalah kebenaran hukum Allah dan keagungan tabiatnya. Kebangkitan Kristus menyatakan kemenangan Allah atas kuasa kejahatan dan menyatakan ketuhanan Yesus Kristus, di mana di hadapannya semua lutut di surga dan di bumi akan bertengkuk menyembah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapa lagi yang seperti Yesus? Dia sebagai juga pencipta, dia juga penebus, dan keagungan tabiatnya. Dia pernah mati dan dia bangkit. Dan dia menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Baik di surga dan apalagi di dunia ini. Semua lutut, dikatakan di sini, di surga dan di bumi akan bertengkuk menyembah. Berarti tidak ada yang seperti Yesus. Hanya Yesus saja yang satu-satunya pengharapan kita, juru selamat kita, yang sudah menang, dan tidak ada orang-orang baik setan itu sendiri ataupun nabi palsu itu sendiri tiada dapat menandingi Yesus. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dialah satu-satunya Tuhan yang turun ke dunia dan jadi sama seperti kita manusia, dan satu-satunya juga manusia yang sempurna, tidak bercela di hadapan Allah. Yesus bangkit dari kematian dan membuktikan bahwa Yesus adalah penyelamat dunia. Ini sudah kita baca juga tadi. Jadi artinya saudara-saudara, dalam tajuk tadi yang kita sudah mempelajari, Kristus tiada tandingnya, maka kita sudah rungkai, kita sudah mempelajari bahwa tidak ada yang boleh menandingi Yesus Kristus. Apapun akan timbul, nabi-nabi palsu ataupun siapapun, seperti yang kita sudah pelajari, bukan saja di orang itu, sentiasa saja akan timbul penyiasat nabi-nabi palsu nanti, tujuan untuk menipu kita. Tetapi marilah kita fokus hati kita, pikiran kita. Kita sudah mempelajari, tidak ada yang boleh menandingi Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan, juru selamat, yang boleh kita harap, yang boleh kita berpegang teguh, yang membawa kita ke surga nanti. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang kita boleh harap, yang boleh memberi kehidupan kita, memberi keselamatan kita. Jadi saudara, puji Tuhan karena kita sudah mendengar pelajaran ini.
Marilah ambil keputusan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, marilah kita pegang Yesus sebagai seorang juara yang menang untuk membawa kita masuk ke surga nanti. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang sedang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan pencipta agung maha besar. Seperti mana pelajaran malam ini kami sudah mempelajari, Yesus adalah satu-satunya yang tidak ada seorang pun yang boleh menandingi dia. Kami sudah mempelajari setan itu berusaha untuk menandingi Yesus. Sedangkan manusia biasa pun berusaha untuk menandingi Yesus. Bahkan mengatakan dia Mesias. Tetapi kami sudah juga mempelajari kehidupan mereka yang tidak setara, tidak selaras dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Tuhan, sebagai manusia, pikiran kami sering diracuni oleh nabi palsu ini, ajaran-ajaran yang tidak selaras dalam Alkitab ini. Dengan itu Tuhan, berilah kekuatan kami. Biarlah hati kami terus berpegang teguh bersama Tuhan. Karena Tuhan sajalah satu-satunya Tuhan yang sudah menang, yang tidak ada orang yang menandinginya. Tuhan sajalah yang dapat membawa kami kembali ke dunia, ke Taman Eden yang Tuhan sudah tarik pada zaman manusia pertama sudah berdosa. Tidak ada yang lain selain dari Tuhan. Terima kasih Roh Tuhan terus berada dalam hati kami, memberi kekuatan kepada kami, memberi iman kami teguh. Dan terima kasih Tuhan akan sentiasa memberi pedoman hidup kami, agar kami tidak dipesongkan dengan ajaran-ajaran yang sesat yang akan datang, yang berbagai macam penipuan. Biarlah kami terus setia bersama Tuhan. Karena apabila Tuhan sudah datang nanti, kami percaya Tuhan akan membawa kami pulang ke surga yang Tuhan sudah sediakan. Berkati kami semua, berkati semua anggota-anggota dalam wilayah 8, agar semua sehat-sehat semua, agar semua setia. Juga umat Tuhan di mana saja di dunia ini. Terima kasih sudah mendengar doa ini, karena kami sudah berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah janjinya. Bumi ini akan berakhir. Pandanglah padanya. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah kasih-Nya. Kesusahan akan berakhir. Berharap padanya.
semakin dekat kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah kasih-Nya. Kesusahan akan berakhir. Berharap padanya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat. Kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Kita punya pengantara di surga, Yesus Kristus bekerja bagimu. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat. Kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat. Kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Dunia baru telah dijanjinya. Aku berterima kasih Tuhan atas segala yang telah terjadi. Meskipun berat hidupku ini, tetap ku jalani dalam tuntunanmu. Aku selalu berdoa, menanti jawaban seakan tak didengar. Namun akhirku sadar Tuhan selalu ada, menjawab segala persoalan di dalam hidupku.